Acara pernikahan yang semula dihina dan dianggap tidak sepadan dengan status sosial mempelai laki-laki, berubah menjadi momen yang tak terlupakan ketika mahar yang diserahkan membuat semua orang tercengang. Bagaimana sebuah pernikahan sederhana mengajarkan kita arti dari nilai sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Markitul yang selalu semangat. Kali ini kita akan mendengar sebuah kisah nyata yang penuh dengan kejutan dan pelajaran hidup luar biasa. Yuk, siapkan hati kita untuk mendengarkan kisah yang tidak hanya akan menguras emosi, tetapi juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Markitul ya. Bagikan cerita ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Oh iya, teman-teman, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar ya, agar kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hidup kita. Aldi adalah sosok pemuda sederhana, tak banyak bicara, namun memiliki hati sebesar samudra. Tubuhnya kurus, kulitnya sedikit gelap karena terpanggang terik matahari selama bertahun-tahun bekerja sebagai buruh bangunan. Wajahnya tampak keras, namun di balik garis-garis ketegasan itu tersimpan kelembutan yang jarang orang ketahui. Di usia mudanya, Aldi sudah kehilangan ayah yang menjadi tulang punggung keluarga, meninggalkan beban besar di pundaknya. Ia harus menjadi sosok pengganti ayahnya, merawat ibunya yang sakit-sakitan, dan membiayai sekolah adik-adiknya. Namun, di tengah kesulitan hidup yang terus mendera, tak sedikit pun Aldi mengeluh. Ia selalu tersenyum, percaya bahwa setiap keringat yang jatuh dari tubuhnya akan membuahkan keberkahan. Setiap malam, setelah pulang bekerja, Aldi tak pernah lupa membuka mushaf kecil yang sudah mulai usang. Ia membacanya dengan hati-hati, menjaga setiap lembarnya seolah menyimpan seluruh harapannya. Aldi telah menamatkan hafalan Al-Qur'annya, dan setiap ayat yang ia baca terasa menenangkan hati yang lelah. Dalam diam, ia berdoa agar kelak ia bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan orang yang ia cintai. Namun, siapa sangka cobaan yang lebih berat menantinya. Di saat ia jatuh cinta pada seorang gadis bernama Nurul, harapan besarnya tak sebanding dengan kenyataan yang dihadapinya. Nurul, seorang gadis sederhana namun berasal dari keluarga yang lebih berada, membuat semua orang tak percaya bahwa Aldi bisa meminang dia. Kabar tentang rencana pernikahan mereka menyebar seperti angin kencang di desa kecil itu. Banyak tetangga yang memandang Aldi dengan tatapan sinis. Apa yang bisa diberikan pemuda seperti dia kepada Nurul? Hanya rumah tua dan dapur yang penuh dengan asap dapur, bisik seorang wanita tua di sudut pasar. Orang-orang mulai bergosip bahwa pernikahan ini tidak akan membawa kebahagiaan, bahwa Aldi terlalu miskin untuk bisa membahagiakan Nurul. Mereka mengatakan hal-hal buruk di belakang Aldi, namun terkadang juga mengatakannya secara langsung di hadapannya. Nurul layak mendapatkan yang lebih baik, kata seorang pria yang selalu memandang rendah Aldi. Setiap hinaan itu terasa seperti belati yang menusuk hati Aldi, namun ia tetap tersenyum. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta yang tulus tak memandang harta atau status. Tapi seberapa kuat pun ia mencoba, luka-luka itu tetap terasa pedih. Aldi mulai merasa, apakah keputusannya untuk meminang Nurul adalah sebuah kesalahan? Apakah ia bisa membuat Nurul bahagia dengan segala keterbatasannya? Air mata sering jatuh di malam hari ketika tak ada yang melihat. Setiap kali ia merasakan beratnya beban, ia kembali pada Al-Quran, menemukan ketenangan dalam setiap kalimat yang ia hafal. Namun, keraguan itu terus menghantuinya, menguji sejauh mana keikhlasan dan keteguhannya. Ketika hari pernikahan tiba, Aldi berdiri dengan baju koko putih, sederhana yang dipinjamnya dari seorang teman. Senyum kecil tersungging di wajahnya, namun di balik senyum itu, hatinya bergetar. Di sekitar masjid kecil tempat acara dilangsungkan, para tamu mulai berdatangan. Mereka tidak datang untuk merayakan kebahagiaan Aldi dan Nurul,
tetapi lebih untuk melihat seberapa sederhana pernikahan ini. Pasti tidak akan ada makanan mewah. Lihat saja, bahkan dekorasinya sangat sederhana. Bisik seorang wanita sambil menunjuk ke arah pelaminan yang dihiasi bunga-bunga liar yang dipetik dari halaman. Beberapa bahkan datang hanya untuk melihat apakah Aldi benar-benar sanggup memberikan sesuatu yang layak untuk Nurul. Di balik kerumunan itu, Aldi bisa merasakan tatapan penuh penilaian. Seperti ada ribuan mata yang menilainya, merendahkannya, dan menghukumnya karena berani meminang Nurul. Nurul sendiri duduk di sampingnya, mengenakan gaun putih sederhana yang dijahit sendiri oleh ibunya. Matanya tertunduk malu, seolah mencoba menghindari semua pandangan itu. Aldi tahu, Nurul juga merasakan tekanan yang sama. Mereka berdua berada di tengah badai gosip dan kritik, namun tetap saling menguatkan. Tapi di balik senyuman Aldi, ia merasakan sakit yang luar biasa. Sakit yang ia pendam dalam-dalam karena tak ingin memperlihatkan kelemahannya. Saat prosesi akad dimulai, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada Aldi yang duduk berhadapan dengan penghulu. Aldi berusaha menenangkan hatinya, tetapi setiap kata yang keluar dari mulut penghulu terasa seperti gemuruh yang memecah keheningan. Ketika Aldi harus mengucapkan ijab kabul, hatinya bergetar hebat. Ia tahu, di momen ini semua orang sedang menunggu momen di mana ia akan memberikan mahar kepada Nurul. Di kepala banyak orang, mereka sudah membayangkan betapa kecilnya mahar yang akan diberikan Aldi. Mungkin hanya sekadar seperangkat alat sholat dan sedikit uang receh, pikir mereka. Para tamu mulai berbisik pelan, menunggu saat di mana mereka bisa mencemooh Aldi. Namun, ketika Aldi menyebutkan maharnya, suasana berubah dalam sekejap. Mahar yang saya berikan berupa uang tunai senilai 1 miliar. Satu buah masjid yang akan dibangun di desa ini seharga 1 miliar, dan 1000 ayat hafalan Quran, ucap Aldi dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Seketika, ruangan menjadi hening. Tak ada satu pun yang berani bersuara. Bahkan, penghulu terdiam sejenak, memastikan bahwa ia tak salah dengar. Para tamu yang sebelumnya meremehkan Aldi, kini tertegun, terperangah, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Air mata mulai mengalir dari wajah Nurul yang tertunduk. Ia tahu betapa beratnya Aldi bekerja siang dan malam untuk mewujudkan semua ini. Aldi bukanlah pria kaya, tapi ia memiliki hati yang kaya akan ketulusan. Semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun kini terbayar dalam bentuk kebaikan, yang tidak hanya untuk Nurul, tetapi juga untuk seluruh desa. Bagaimana bisa? Bisik seorang ibu yang sebelumnya menghina pesta pernikahan ini. Dari mana Aldi mendapatkan uang sebanyak itu? Gumamnya lagi, matanya tak bisa lepas dari Aldi yang kini tersenyum penuh ketenangan. Aldi tidak membalas hinaan yang pernah ia dengar. Ia hanya tersenyum, tahu bahwa kebaikan sejati tidak butuh pengakuan. Di dalam hatinya, Aldi merasa lega. Semua luka, semua rasa sakit yang pernah ia rasakan, kini terobati. Setiap tetes keringat yang pernah jatuh, setiap ejekan yang ia terima, semuanya kini terbayar. Dan yang paling penting, ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pernikahan. Ia telah memberikan sesuatu yang berarti bagi desanya, sesuatu yang akan terus dikenang sepanjang hidupnya. Para tamu yang tadinya datang dengan niat mencemooh, kini pulang dengan rasa malu, sementara yang lain pergi dengan air mata haru. Di tengah keheningan yang menyelimuti ruangan itu, terdengar isak tangis pelan dari sudut masjid. Seorang wanita tua yang sebelumnya penuh cemooh kini menundukkan wajahnya, berusaha menutupi air mata yang terus mengalir. Ia tak pernah menyangka, seorang pemuda sederhana seperti Aldi bisa memberikan mahar yang begitu luar biasa. Tidak hanya sekadar harta, tapi juga sesuatu yang akan bermanfaat bagi desa mereka. Masjid yang akan dibangun dari mahar pernikahan Aldi bukan hanya sekadar bangunan.
tapi simbol cinta dan ketulusan yang tulus mengalir dari hati seorang pria yang selama ini diremehkan oleh lingkungan sekitarnya. Orang-orang mulai berbisik. Kali ini bukan lagi untuk menghina, melainkan penuh dengan kekaguman. Bagaimana mungkin? Bagaimana seorang pemuda yang hanya bekerja sebagai buruh bangunan bisa menyisihkan uang sebanyak itu? Kata seorang pria tua yang juga terlihat tercengang. Orang-orang mulai mencari jawaban di wajah Aldi, berharap bisa menemukan sedikit petunjuk bagaimana semua ini bisa terjadi. Namun Aldi hanya tersenyum, matanya berbinar tenang. Dia tahu, pertanyaan mereka tak perlu dijawab dengan kata-kata, karena jawaban sejatinya ada pada apa yang telah dia lakukan. Menabung setiap hasil jerih payahnya, bertahan dari segala cemoohan, dan tetap berpegang pada niatnya untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang dicintainya dan desanya. Di luar, angin sepoi-sepoi bertiup, seolah menyebarkan keharuan yang telah memenuhi masjid itu ke seluruh desa. Para tamu yang tadinya hanya datang untuk mengomentari pesta sederhana ini, kini merasa malu pada diri mereka sendiri. Di depan mata mereka, seorang pemuda yang selama ini mereka pandang sebelah mata telah menunjukkan apa arti sebenarnya dari pengorbanan dan cinta. Mungkin kita telah salah menilai dia, kata seorang wanita parubaya kepada suaminya. Suaminya mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. Mereka menyadari bahwa Aldi bukanlah pemuda biasa seperti yang mereka bayangkan. Ia adalah seseorang yang memiliki visi besar, yang dengan segala keterbatasan tetap mampu memberikan sesuatu yang begitu berharga. Isak tangis semakin terdengar ketika Nurul dengan lembut mengusap air matanya. Ia tahu bahwa Aldi adalah hadiah terbaik yang pernah ia dapatkan. Bukan karena maharnya yang bernilai miliaran, tetapi karena ketulusan hati Aldi yang tak pernah menyerah untuk membahagiakannya. Nurul tidak pernah meminta apapun dari Aldi, namun ia tahu bahwa Aldi telah memberikan lebih dari apa yang ia butuhkan. Bagi Nurul, cinta Aldi yang ikhlas adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang. Ia merasa, di tengah kesederhanaan pesta pernikahan ini, ada kemewahan yang tak ternilai, cinta yang sejati, dan kebahagiaan yang tulus. Tepat setelah prosesi akad nikah selesai, beberapa orang mendekati Aldi dan Nurul, ingin berbicara, namun tak mampu mengeluarkan kata-kata. Mereka hanya bisa menatap Aldi dengan kagum, seolah-olah apa yang baru saja mereka saksikan adalah sesuatu yang terlalu luar biasa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, merasa malu karena pernah meremehkan Aldi. "Maafkan kami, Aldi," ucap seorang tetua desa yang dikenal suka berkomentar pedas. Suaranya terdengar serak, seperti orang yang menyesal. "Kami salah menilaimu." Aldi tersenyum lembut, menunduk hormat kepada tetua itu. "Tidak apa-apa, Pak," jawab Aldi dengan tenang. "Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Nurul dan desa kita." Dengan perasaan yang mulai berbaur antara kekaguman dan rasa malu, para tamu yang tadinya meremehkan mulai merasa bersalah. Mereka tak pernah menyangka bahwa di balik kesederhanaan Aldi tersimpan begitu banyak cinta dan pengorbanan. Perlahan-lahan, mereka menyadari bahwa ukuran kebahagiaan bukanlah kemewahan pesta atau harta yang melimpah, melainkan niat tulus dan kebaikan yang bermanfaat bagi orang banyak. Aldi tidak hanya menikahi Nurul hari itu, tetapi juga memenangkan hati seluruh desa dengan ketulusan dan kebaikan yang ia bawa. Saat Aldi berdiri di tengah-tengah masjid, banyak yang masih terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Ada yang menunduk malu, ada yang meneteskan air mata, dan ada juga yang hanya bisa terperangah. Beberapa dari mereka yang sebelumnya paling keras mengkritik, kini merasa dihantam kenyataan yang tak bisa mereka sangkal. Di tengah perasaan malu dan haru, Aldi tetap tenang. Ia tidak ingin kesederhanaan pernikahannya menjadi beban bagi siapapun, apalagi menjadi ajang pamer. Bagi Aldi, apa yang ia lakukan bukanlah tentang pembuktian diri,
melainkan tentang memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang ingin memberikan yang terbaik bagi istri dan masyarakatnya. Sementara itu, Nurul, yang sejak awal selalu menjadi pendengar setia di samping Aldi, tak pernah menyangka bahwa laki-laki yang ia cintai mampu memberikan sesuatu yang sebesar ini. "Kamu adalah lelaki terbaik yang pernah aku temui, Aldi," bisik Nurul pelan. Suaranya bergetar menahan haru. Mata Nurul basah oleh air mata kebahagiaan. Tidak ada yang pernah memberitahunya bahwa Aldi telah mempersiapkan semua ini dengan begitu matang. Selama ini, Nurul hanya tahu Aldi bekerja keras untuk membantu keluarganya. Namun ia tidak pernah membayangkan Aldi menabung sedemikian rupa untuk hari yang istimewa ini. Hari itu, Aldi tidak hanya memenangkan hati Nurul, tetapi juga seluruh keluarganya dan bahkan seluruh desa. Setelah akad selesai, para tamu mulai beranjak untuk menyantap hidangan sederhana yang telah disiapkan. Namun, kali ini mereka makan dengan hati yang berbeda. Tidak ada lagi gosip atau cemoohan yang terdengar. Setiap suapan nasi yang mereka makan terasa hangat, penuh dengan rasa syukur atas pelajaran berharga yang mereka terima hari itu. Sementara itu, Aldi dan Nurul duduk bersama di pelaminan, menatap satu sama lain dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Mereka tidak membutuhkan pesta yang mewah atau ribuan tamu untuk merasakan kebahagiaan. Di tengah kesederhanaan itu, mereka menemukan apa yang selama ini dicari: cinta yang tulus, ketenangan, dan rasa syukur. Orang-orang mulai pulang dengan perasaan yang campur aduk. Mereka datang untuk menyaksikan pesta sederhana yang semula mereka hina, namun pulang dengan hati yang tersentuh oleh kisah yang penuh dengan kejutan. Mereka membawa pulang lebih dari sekadar makanan, tetapi juga pelajaran hidup yang mendalam. Pelajaran tentang kesederhanaan, cinta, pengorbanan, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa besar pesta yang diadakan, tetapi dari seberapa tulus niat di baliknya. Kisah Aldi dan Nurul akan terus dikenang, bukan hanya oleh mereka yang hadir hari itu, tetapi oleh seluruh desa yang menyaksikan bagaimana cinta sejati bisa mengubah pandangan dunia. Hari-hari setelah pernikahan Aldi dan Nurul, cerita tentang mahar luar biasa yang Aldi berikan terus menjadi pembicaraan di seluruh desa. Orang-orang yang semula merendahkan dan menyepelekan pernikahan mereka, kini mulai mengagumi ketulusan dan kesungguhan Aldi. Bahkan mereka yang awalnya hadir hanya untuk mencari bahan gosip, mulai menceritakan kembali kisah itu dengan perasaan malu dan takjub. Siapa yang menyangka, pemuda yang terlihat biasa saja seperti Aldi bisa memberikan sesuatu yang begitu besar untuk desa ini, kata seorang tetangga yang dulu sering mencibir Aldi. Sekarang, semua berbalik. Aldi yang dulu direndahkan karena kesederhanaannya, kini dihormati sebagai seorang pria yang tidak hanya memikirkan kebahagiaan pribadi, tetapi juga memikirkan kebaikan bersama. Namun, di balik semua sanjungan itu, Aldi tetap menjadi Aldi yang rendah hati. Ia tidak menganggap apa yang telah ia lakukan sebagai sesuatu yang luar biasa. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Saya ingin pernikahan ini tidak hanya membahagiakan Nurul, tetapi juga membawa berkah untuk desa ini," katanya dengan tenang ketika seorang teman memujinya. Aldi tahu, meskipun banyak orang terkejut dengan maharnya, esensi dari pernikahannya bukanlah jumlah uang atau masjid yang ia bangun, melainkan cinta dan komitmen yang tulus antara dirinya dan Nurul. Baginya, pernikahan bukanlah tentang pamer harta, tetapi tentang saling memberi dengan ikhlas. Meskipun banyak yang mengagumi Aldi, tidak semua orang menerima kebahagiaannya dengan lapang dada. Ada segelintir orang yang masih merasa iri dan terus mencari-cari alasan untuk meremehkannya. Mungkin dia hanya beruntung, atau mungkin itu bukan uangnya sendiri, bisik seorang pria dengan nada iri kepada temannya. Mereka mencoba merusak citra Aldi dengan menyebarkan desas-desus yang tidak berdasar, berharap bisa menemukan celah untuk menjatuhkannya. Namun, Aldi tidak pernah ambil pusing dengan komentar-komentar tersebut.
dia tahu, tidak semua orang bisa menerima kebaikan dengan hati yang tulus. Bagi Aldi, apapun yang mereka katakan tidak akan mengubah niat baiknya. Ia tidak butuh pengakuan dari mereka yang masih dipenuhi rasa iri. Dia fokus pada apa yang lebih penting, menjaga rumah tangganya dengan Nurul, dan melanjutkan pekerjaan yang sudah lama ia rencanakan, yaitu membangun masjid untuk desanya. Setiap hari setelah pernikahannya, Aldi selalu menyempatkan diri untuk memantau progres pembangunan masjid yang ia janjikan sebagai mahar. Ia ingin memastikan bahwa janji yang telah ia buat pada hari pernikahannya benar-benar terpenuhi. Tak sedikit warga desa yang mulai menghormatinya bukan hanya karena mahar yang ia berikan, tetapi karena kerja keras dan kesungguhan yang ia tunjukkan. Nurul yang sejak awal selalu mendukung Aldi tak pernah meminta apapun yang berlebihan. Baginya, Aldi sudah lebih dari cukup. Aku tidak butuh mahar sebesar itu, Aldi. Kehadiranmu saja sudah cukup bagiku, katanya suatu hari dengan mata yang berbinar penuh cinta. Aldi hanya tersenyum mendengar itu. Aku tahu, Nurul, tapi aku ingin pernikahan ini membawa kebahagiaan tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain, jawabnya dengan lembut. Dalam hati, Nurul merasa sangat beruntung memiliki seorang suami yang tidak hanya peduli pada dirinya, tetapi juga pada masyarakat sekitarnya. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Meskipun tidak tinggal di rumah mewah atau memiliki kekayaan melimpah, mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Setiap pagi, Nurul menyiapkan sarapan sederhana untuk Aldi sebelum ia berangkat bekerja. Di malam hari, mereka duduk bersama, berbicara tentang mimpi-mimpi dan harapan mereka untuk masa depan. Mereka tidak membutuhkan kemewahan untuk merasa bahagia, karena cinta dan kebersamaan mereka sudah cukup untuk mengisi hati mereka dengan kebahagiaan yang tulus. Nurul selalu merasa tenang di samping Aldi, pria yang tidak pernah berhenti berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi dirinya dan keluarga mereka. Pembangunan masjid yang dijanjikan Aldi mulai berjalan dengan lancar. Setiap hari, Aldi bekerja keras bersama warga desa lainnya untuk memastikan bahwa masjid itu bisa segera digunakan. Masjid itu bukan hanya menjadi simbol mahar pernikahan Aldi, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial dan spiritual desa. Anak-anak kecil berlarian di halaman masjid setiap sore, belajar mengaji dan bermain di bawah naungan cinta dan doa. Orang tua mulai berkumpul di sana untuk sholat berjamaah, sementara para remaja desa mulai tertarik untuk menghafal Al-Quran, terinspirasi oleh kisah Aldi. Masjid itu mulai menjadi kebanggaan desa, bukan karena kemewahannya, tetapi karena makna di balik pembangunannya. Setiap kali orang berbicara tentang masjid itu, mereka tidak hanya membicarakan bangunannya, tetapi juga kisah cinta, pengorbanan, dan ketulusan yang menyertainya. Masjid ini bukan hanya sekadar bangunan, tetapi juga sebuah warisan dari hati yang tulus, kata seorang tokoh masyarakat yang terlibat dalam pembangunan masjid itu. Aldi, meskipun sering menerima pujian, tetap rendah hati dan selalu mengatakan bahwa semua ini bukan tentang dirinya, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Pada hari peresmian masjid, seluruh desa berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah itu. Masjid yang dibangun dari mahar pernikahan Aldi kini berdiri megah di tengah desa, bukan sebagai lambang kekayaan, tetapi sebagai simbol cinta dan kebaikan yang abadi. Ketika Aldi dan Nurul berdiri di depan pintu masjid, bersama tokoh masyarakat yang akan meresmikannya, air mata Nurul kembali menetes. Ia tak pernah menyangka, pernikahannya yang semula dihina karena kesederhanaan, kini membawa berkah yang begitu besar bagi desa mereka. Aku tidak pernah membayangkan semua ini akan terjadi, bisik Nurul dengan suara bergetar. Aldi menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Ini semua adalah hasil dari niat baik kita, Nurul. Allah selalu membalas kebaikan dengan cara yang tak terduga. Warga desa yang hadir dalam peresmian itu turut terharu. Banyak dari mereka yang menyadari bahwa cinta yang tulus
meski sederhana, bisa membawa perubahan yang luar biasa. Di tengah sorak-sorai dan doa yang menggema, Aldi dan Nurul berdiri dengan bangga, bukan karena harta yang mereka miliki, tetapi karena cinta dan niat baik mereka yang telah memberi makna baru bagi hidup mereka dan orang lain. Setelah peresmian masjid, kehidupan Aldi dan Nurul berubah menjadi lebih damai. Bagi mereka, pernikahan ini bukan hanya tentang membangun rumah tangga, tetapi juga membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih dalam dengan masyarakat. Setiap hari, ketika Aldi pulang dari bekerja, ia sering mendapati orang-orang desa datang ke masjid untuk berkumpul, beribadah, dan bersilaturahmi. Masjid itu telah menjadi pusat kegiatan baru, tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga bagi anak-anak dan remaja yang mulai tertarik untuk belajar mengaji atau mengikuti berbagai kegiatan sosial. Di sela-sela aktivitasnya yang padat, Aldi seringkali diajak oleh tokoh masyarakat untuk memberikan ceramah atau berbicara di depan jamaah. Bukan karena dia seorang ustadz, tapi karena kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka ingin mendengar bagaimana seorang pemuda sederhana bisa memberikan perubahan yang begitu besar melalui niat dan tindakan yang tulus. Setiap kali Aldi berbicara di depan umum, ia selalu menekankan satu hal. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik dengan cara yang saya bisa. Orang-orang yang mendengarnya tak bisa menahan air mata. Mereka teringat bagaimana dulu mereka sempat meremehkan Aldi, dan kini mereka hanya bisa mengagumi ketulusannya. Di balik semua pujian yang terus berdatangan, Aldi tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Bahkan ketika banyak orang yang datang menyanjungnya, Aldi tak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia tetap bekerja keras seperti biasa, membantu warga desa, dan memastikan masjid yang telah dibangun tetap terawat dengan baik. Setiap hari, ia datang ke masjid untuk membersihkannya sendiri, tanpa merasa perlu menunjuk siapapun untuk melakukannya. Ini adalah tanggung jawab saya. Masjid ini adalah bagian dari janji saya kepada Allah dan Nurul, katanya ketika seseorang menawarinya bantuan. Melihat kesederhanaan dan dedikasi Aldi, warga desa semakin menghormatinya. Mereka sadar bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari materi, tetapi dari hati yang penuh cinta dan pengorbanan. Aldi telah menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun seseorang tidak memiliki banyak harta, ia masih bisa memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ketulusan. Setiap kali mereka melihat Aldi membersihkan masjid dengan tangannya sendiri, mereka merasa malu pada diri sendiri karena pernah menghakimi seseorang hanya dari penampilannya. Perlahan, mereka mulai meniru sikap Aldi, belajar untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Sementara itu, kehidupan Aldi dan Nurul di rumah berjalan dengan tenang dan penuh kebahagiaan. Mereka tidak hidup dalam kemewahan, tetapi mereka selalu merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Aldi, dengan penghasilannya yang sederhana, selalu menyisihkan sebagian untuk menabung dan memberikan sedekah. Ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita berikan, kata Aldi setiap kali ia memberikan sedekah secara diam-diam. Ia tidak pernah ingin orang lain tahu tentang kebaikan yang ia lakukan, karena baginya, kebaikan itu cukup diketahui oleh Allah. Nurul, yang selalu berada di sisi Aldi, merasa bahwa setiap hari adalah anugerah. Ia merasa sangat bersyukur memiliki suami yang bukan hanya baik, tetapi juga tulus dalam segala hal yang ia lakukan. Setiap malam, mereka berbicara tentang mimpi-mimpi mereka untuk masa depan. Aku ingin kita terus memberi, Aldi. Aku ingin apa yang kita miliki tidak hanya bermanfaat bagi kita, tetapi juga bagi orang lain, kata Nurul suatu malam. Aldi mengangguk setuju, menyadari bahwa itulah yang membuat hidup mereka begitu bermakna. Mereka tidak mengejar kekayaan materi, tetapi kekayaan hati, yang mereka yakini akan membawa keberkahan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, nama Aldi mulai dikenal bukan hanya di desa mereka, tetapi juga di desa-desa sekitar.
Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk melihat masjid yang dibangun dari mahar pernikahan yang tak terlupakan itu. Mereka ingin mendengar langsung kisah Aldi, seorang pemuda sederhana yang mampu melakukan sesuatu yang begitu besar. Banyak di antara mereka yang datang tidak hanya untuk berziarah, tetapi juga untuk mengambil pelajaran hidup dari kisah tersebut. Saya ingin anak-anak saya tumbuh dengan meneladani ketulusan hati Aldi, kata seorang pria yang datang dari desa seberang. Popularitas Aldi yang semakin meluas membuatnya sedikit khawatir. Ia tidak ingin apa yang ia lakukan menjadi sorotan yang berlebihan. Saya hanya ingin hidup sederhana dan tenang bersama Nurul. Tidak perlu ada yang datang untuk memuji saya, katanya kepada Nurul suatu malam. Nurul tersenyum lembut, memahami perasaan suaminya. Orang-orang hanya ingin belajar dari kebaikanmu, Aldi. Ini adalah bentuk penghargaan mereka atas apa yang telah kamu lakukan, jawab Nurul. Aldi pun tersenyum, meskipun hatinya tetap menginginkan ketenangan. Ia sadar bahwa terkadang kebaikan yang tulus memang akan membawa pengaruh yang besar, bahkan ketika kita tidak menginginkannya. Satu hal yang tetap menjadi pegangan bagi Aldi adalah bahwa semua yang ia lakukan sejak awal hingga akhir adalah karena Allah. Ia tidak pernah menginginkan pujian atau penghargaan dari manusia. Setiap kali ia merasa terganggu dengan perhatian berlebih yang diberikan orang-orang, ia selalu kembali mengingat niat awalnya. Aku melakukannya karena cinta, bukan karena ingin diakui, kata Aldi dengan suara pelan ketika Nurul mengajaknya berbicara tentang perhatian publik yang semakin besar. Aldi selalu meyakini bahwa niat yang tulus akan membawa keberkahan yang tak terduga, dan hal itu telah terbukti dalam hidupnya. Bagi Aldi, masjid yang ia bangun bukan hanya sekadar simbol mahar pernikahan, tetapi juga sebuah pengingat bahwa hidup ini harus diisi dengan kebaikan. Setiap kali ia melangkah ke dalam masjid itu, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia selalu merasa bahwa apa yang ia lakukan, meskipun kecil, telah memberikan dampak yang begitu besar bagi banyak orang. Dan setiap kali ia mengingat hari pernikahannya yang sederhana namun penuh makna, Aldi selalu merasa bahwa keputusan untuk memberikan yang terbaik bagi Nurul dan desanya adalah keputusan yang paling tepat yang pernah ia buat. Ia tidak membutuhkan lebih dari itu. Bagi Aldi, cinta, ketulusan, dan keberkahan adalah segalanya. Pernikahan Aldi dan Nurul menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa mereka, bahkan di luar desa. Tidak hanya karena mahar yang tak biasa, tetapi karena cinta dan ketulusan yang mereka perlihatkan. Setiap pasangan yang akan menikah mulai merenungi niat mereka, mulai mempertanyakan apakah pernikahan itu hanya tentang pesta mewah, atau tentang komitmen untuk saling membahagiakan dan memberi dampak positif bagi orang lain. Beberapa orang tua yang dulu mementingkan mahar sebagai simbol status sosial mulai berubah pandangannya setelah mendengar kisah Aldi. Kebahagiaan pernikahan bukan diukur dari kemewahan yang ditampilkan, tetapi dari niat tulus yang dijalankan, ujar seorang tetua desa dengan mata berkaca-kaca saat memberikan nasihat kepada anak-anak muda. Kisah ini menyentuh hati banyak orang yang sebelumnya terlalu terobsesi dengan penampilan luar atau harta benda. Banyak dari mereka yang sadar bahwa ukuran kebahagiaan sejati terletak pada hati yang tulus, bukan pada materi yang mereka miliki. Sejak saat itu, setiap kali ada acara pernikahan sederhana di desa itu, orang-orang akan teringat pada kisah Aldi dan Nurul. Kisah mereka terus menjadi perbincangan, tidak hanya sebagai dongeng indah, tetapi sebagai pelajaran hidup yang nyata tentang cinta, pengorbanan, dan arti sebenarnya dari sebuah komitmen. Namun, bukan hanya di desa itu saja kisah mereka menjadi inspirasi. Seiring dengan berjalannya waktu, cerita tentang Aldi dan Nurul tersebar semakin luas melalui media sosial dan berita dari mulut ke mulut. Orang-orang dari kota besar yang mendengar tentang pernikahan ini juga mulai tersentuh.
banyak pasangan yang terinspirasi untuk memulai pernikahan mereka dengan cara yang lebih sederhana namun bermakna. Beberapa bahkan datang langsung ke desa Aldi, hanya untuk melihat masjid yang dibangun dari mahar cinta itu, dan berharap bisa mengambil pelajaran dari kisah mereka. Ini bukan sekadar masjid, ini adalah simbol cinta yang tulus, kata seorang pengunjung yang datang dari luar kota. Ia membawa keluarganya, berharap bisa memperlihatkan kepada anak-anaknya bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang kemewahan. Di hari-hari tertentu, masjid itu dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk beribadah, berdoa, dan mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan Aldi. Setiap kali Aldi melihat wajah-wajah penuh kekaguman itu, ia selalu merasa bersyukur. Namun, di dalam hatinya, ia masih berharap bisa menjalani hidup yang tenang dan sederhana, jauh dari sorotan. Ia tak pernah menginginkan ketenaran, hanya kedamaian dan keberkahan dalam menjalani kehidupannya bersama Nurul. Meskipun banyak orang yang kagum dengan kisah mereka, kehidupan Aldi dan Nurul tetap berjalan dengan sederhana. Mereka tidak pernah mencoba mencari popularitas atau pengakuan. Aldi tetap bekerja keras setiap hari, sementara Nurul selalu setia mendampinginya di rumah, menjadi istri yang penuh pengertian dan cinta. Setiap malam, mereka berdua selalu menyempatkan waktu untuk berdoa bersama, mengucap syukur atas semua keberkahan yang telah mereka terima. Kita tidak butuh lebih dari ini, Nurul. Aku hanya ingin hidup tenang bersama kamu dan terus memberi apa yang kita bisa, kata Aldi suatu malam sambil memeluk istrinya dengan penuh kasih sayang. Meskipun demikian, kehidupan mereka tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Ada saat-saat di mana Aldi merasakan kelelahan karena perhatian publik yang terus meningkat. Orang-orang yang datang ke desa seringkali ingin bertemu dengannya, menanyakan bagaimana ia bisa melakukan semua itu. Meskipun Aldi selalu menjawab dengan rendah hati, kadang-kadang ia merindukan saat-saat di mana ia bisa menjalani hidup tanpa menjadi sorotan. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, Aldi selalu ingat bahwa niat baik tidak pernah luput dari perhatian. Dan apa yang ia lakukan bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kebaikan yang lebih besar. Masjid yang dibangun dari mahar Aldi menjadi saksi bisu dari semua yang telah mereka lalui. Setiap kali Aldi memasuki masjid itu, ia selalu teringat akan janji yang ia buat pada hari pernikahannya. Ini adalah tempat di mana niat baik kita bermula, Nurul, kata Aldi sambil memandang masjid megah yang kini menjadi pusat kegiatan desa. Nurul mengangguk setuju, merasakan kehangatan cinta suaminya yang tak pernah luntur. Meskipun mereka tidak memiliki banyak harta, Aldi dan Nurul merasa bahwa mereka adalah pasangan yang paling beruntung di dunia, karena mereka memiliki cinta yang tulus dan kehidupan yang dipenuhi dengan keberkahan. Setiap kali mereka melihat anak-anak bermain di halaman masjid atau mendengar lantunan ayat-ayat suci dari para penghafal Quran, hati mereka selalu dipenuhi rasa syukur. Masjid itu bukan hanya simbol cinta mereka, tetapi juga warisan yang akan terus dikenang oleh generasi mendatang. Aldi dan Nurul tahu bahwa apa yang mereka lakukan akan terus memberikan manfaat, bahkan ketika mereka sudah tiada. Aku ingin masjid ini terus menjadi tempat kebaikan, Aldi. Tempat di mana orang-orang bisa belajar, beribadah, dan saling menguatkan dalam kebaikan, kata Nurul dengan senyum lembut. Aldi mengangguk, setuju dengan keinginan istrinya. Kisah cinta Aldi dan Nurul adalah bukti nyata bahwa cinta sejati tidak diukur dari kemewahan atau harta benda. Pernikahan sederhana yang mereka jalani menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati terletak pada niat tulus untuk saling membahagiakan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Apa yang semula dihina dan diremehkan, kini menjadi kisah yang menginspirasi ribuan orang. Meskipun mereka tidak pernah mencari pengakuan atau pujian, kisah mereka terus menyebar sebagai contoh bahwa cinta dan ketulusan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Aldi dan Nurul menjalani kehidupan mereka dengan tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia yang seringkali terobsesi dengan hal-hal materi.
Mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan dalam memberi. Dan pada akhirnya, cinta mereka bukan hanya membawa kebahagiaan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga membawa perubahan besar bagi desa mereka dan menginspirasi banyak orang di luar sana. Setiap hari mereka bersyukur atas cinta yang mereka miliki, dan setiap hari mereka berusaha untuk terus menebarkan kebaikan. Seperti yang telah mereka mulai sejak hari pertama mereka mengucapkan janji suci di hadapan Allah dan masyarakat. Terima kasih sudah mengikuti kisah inspiratif ini hingga akhir. Kisah Aldi dan Nurul mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak diukur dari harta atau kemewahan, melainkan dari ketulusan hati dan pengorbanan untuk sesama. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu bersyukur dan berbuat baik apapun keadaan kita. Jangan lupa untuk subscribe channel Markitul agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang penuh makna. Tulis sholawat di kolom komentar. Semoga kita semua selalu diberkahi dalam setiap langkah hidup kita. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memberikan yang terbaik bagi teman-teman semua, baik di dunia maupun di akhirat. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Insya Allah kita semua diberikan rezeki, kesehatan, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.